Jadi mengenai ta'aruf ya, kalau dari segi bahasa Arab itu diambil dari kata ta'arofa, ya ta'arofu ta'arufan. Artinya apa? Berkenalan. Berkenalan. Ya saling mengenal satu sama lain. Tapi ada tuh, tempo hari juga gitu. Ustadz, doain ya saya lagi ta'aruf. Masya Allah, barakallahu fiq. Ya selamat, saya bilang gitu kan, mudah-mudahan lancar. Udah berapa lama ta'arufnya? 4 tahun Ustadz. Motornya udah lunas. Motor aja udah lunas 4 tahun. Ini masih nyicil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Teman-teman podcast Abu Fida dimanapun berada, Masya Allah, hari ini lagi-lagi saya kedatangan sahabat-sahabat kental, kental manis ya. Sahabat-sahabat kental saya, yaitu ada Bang Bule, Bang Abu Leden, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada juga Aari ini. Pak Airi ini orang Bandungnya. Masya Allah. Bagi teman-teman yang orang Bandung di sana, silakan catat alamat di bawah ini. Oh, nggak ada ya? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Hari ini kita mau ngomong-ngomong santai, ngobrol-ngobrol santai, mau diskusi santai mengenai masalah ta'aruf mungkin ya, atau nikah muda. Ini fenomena lagi banyak banget sekarang ini, teman-teman. Bahwa ada beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu bahkan ada seorang yang DM saya, Ustadz, saya si Fulan, saya pernah ikut kajian Ustadz di tempat ini. Mohon doanya dan mohon masukannya Ustadz. Kenapa? Saya usia 19 tahun, saya mau menikah. Masya Allah. 19 tahun mau seger menikah. Banget, lagi seger-segernya. Lagi seger-segernya. Iya, Masya Allah. Tapi ada lagi yang lebih dahsyat. Saya kedatangan tamu di resto waktu itu, ya. Usia 19 tahun juga. Usia 19 tahun. Tapi istrinya 2. Masya Allah. Dan mau yang ketiga 19 tahun. Antum berapa usia? 34. Masih satu. Nggak nanya. Iya. Kode keras itu. Kode keras ya. Antum? 17 lah. 33. 33 ya kan, beda-beda tipis lah kami ya. 33, 34, saya juga beda tipis sama Ustadz Eko 43. Ya. Jadi alhamdulillah. Nah, saya mau tanya dulu nih, sebetulnya konsep ta'aruf apa sih dalam Islam? Kan sekarang banyak nih. Bahkan nih teman-teman gini, ada orang tua yang sama anaknya berdebat. Kenapa? Ini terjadi. Anaknya bilang, "Bu, saya mau ta'aruf." Kata ibunya, apaan sih ta'aruf itu? Udah pacaran dulu aja. Alhamdulillah. Ya, ini kejadian tapi. Apa sih sebetulnya konsep dalam Islam tuh kayak gimana? Silakan Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi mengenai ta'aruf ya, kalau dari segi bahasa Arab itu diambil dari kata ta'arofa, ya ta'arofu ta'arufan. Artinya apa? Berkenalan. Ya, saling mengenal satu sama lain. Dan ini masih terpayungi oleh ayat Al-Quran. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uba wa qaba'ila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya kami menciptakan daripada kaum laki-laki dan kaum perempuan, wa ja'alnakum syu'uba wa qaba'ila, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenali. Jadi ta'aruf itu artinya saling mengenal. Jadi dalam Islam diperkenankan ta'aruf, ya. Tapi pendekatan dari ta'aruf sama pacaran beda tentunya. Ya. Jadi kalau pendekatan ta'aruf itu tidak sama seperti pacaran. Kalau pacaran mungkin bisa ketemu di mall, dari mata turun ke hati, misalkan ya. Ketemu, tukeran nomor handphone, besok jalan berdua. Iya, ya, betul. Kalau ta'aruf nggak bisa. Jadi diantaranya niatnya dulu. Mesti ada niat. Niatnya apa ketika ta'aruf itu? Ada niat untuk ibadah. Yang pertama. Ibadah ya, yang pertama adalah ibadah. Beda kalau sama pacaran mungkin niatnya, wah buat, kalau bahasa Sunda legek nih. Saya punya cewek cantik nih. Wah, saya punya cowok gaya-gayaan. Atau mungkin buat yang lain-lainnya juga, nggak tahu lah banyaknya. Kemudian yang kedua, dalam ta'aruf itu nggak ada berdua-duaan, nggak boleh. Dalam kholwat gitu ya. Jalan berdua, nonton berdua, atau pokoknya berdua-duaan lah. Kalau WA-WAan berdua gimana tuh? Nah, berdua, itu sebenarnya lain dari konsep ta'aruf awalnya ya. Tapi zaman sekarang mungkin bisa dikiasin kalau alam juga sih ya. Kalau masalah WA. Nanti mungkin bisa dilengkapi sama Ustadz Abu. Mungkin agak keras kan yang agak keras sedikit ya. Saya. Jadi intinya ta'aruf itu adalah
saling mengenal dengan niat ibadah. Kemudian yang kedua, ya dalam ta'aruf itu beda banget pendekatannya sama pacaran. Kemudian yang ketiga, di dalam konsep ta'aruf itu boleh kita tukar biodata. Kalau sekedar handphone ngasih biodata nggak ada masalah sih. Ya cuman kalau handphone nanti ujung-ujungnya kalau berduaan di handphone nanti Video call lagi. Video call lagi. Aduh, iya. Jadi kurang lebihnya gitu sih. Jadi ta'aruf itu beda banget lah sama pacaran gitu ya. Beda banget, dan ya. boleh di dalam agama Islam. Iya. Gitu. Tapi ada tuh tempo hari juga gitu. Ustadz, doain ya saya lagi ta'aruf. Masya Allah, barakallahu fiq. Ya selamat. Saya bilang gitu kan, mudah-mudahan lancar. Udah berapa lama ta'arufnya? 4 tahun Ustadz. Motor udah lunas. Motor aja udah lunas 4 tahun. Benar. Ini masih nyicil aja. Nah, kalau menurut Bang Bulay sendiri gimana nih? Masalah tadi misalnya, saya pengen ta'aruf gitu, tapi WA-an tiap malam. Alasannya enggak kok bangunin sholat tahajud gitu. Itu gimana sih kalau dalam kita boleh nggak laki-laki dan perempuan bukan mahram WA-WA-an ya dengan mengambil latar belakang atau mengambil alasan dia ta'aruf gitu. Ya. Tentunya konsep Islam sendiri mengajarkan ketika kita ta'aruf itu yang pertama adalah kedua belah pihak harus sudah siap dulu. Oke, satu. Jadi kalau belum siap ya jangan ta'aruf, berteman saja. Iya. Atau biasa saja. Nah, Rasulullah SAW tekankan adalah ketika seorang laki dan perempuan berduaan itu baik itu dari berduaan secara fisik ataupun non fisik, yaitu maya. Iya. Karena kan dunia WA ini dunia private yang tidak semua orang bisa akses. Artinya hanya mereka berdua saja dan Allah saja yang tahu. Dan mungkin provider yang tahu percakapan antara mereka berdua. Iya benar. Iya. Jangan sampai kejadian itu malah dari WA tersebut bisa menjerumuskan seseorang itu ke lubang kemaksiatan. Nah, itu kan yang namanya kan wala taqrabuz zina kan begitu ya, jangan mendekati zina. Tapi kalau yang namanya WA-WAan bukan mahram itu kan berarti sudah mulai mendekati. Ya berarti bahaya banget ya. Berarti ta'aruf itu bukan berarti dia bebas kan untuk WA-WAan. Nah, kalau seandainya diambil solusi begini misalnya. Saya mau ta'aruf nih, oke. Ada ustadz yang mendampingi atau ustazah yang mendampingi. Jadi satu grup WA itu dibikin satu grup WA isinya berempat. Si CPP, ya, CPW begitu kan, calon pengantin pria misalnya, calon pengantin wanitanya, tapi kemudian didampingi sama ustadz atau ustazah berdua dengan suaminya atau istrinya kan begitu ya. Jadi kalau itu konsepnya boleh nggak kira-kira? Tentunya itu sangat diperbolehkan karena di mana percakapan itu terbuka bebas. Terbuka bebas, betul. Artinya ketika percakapan itu terbuka bebas, tidak mungkin seorang calon pengantin pria itu subuh-subuh bangunkan calon pengantin wanitanya. Iya. Dek, ayo kita sholat tahajud. Ya, mantap. Nih lihat nih, mana ada yang kayak gitu nggak nih? Ada nih Fikri nih kayaknya nih. Iya. Atau jangan ada kejadian gini, ada laki-laki playboy soleh gitu ya, jadi playboy soleh nih, ikut komunitas, masuk komunitas hijrah lah, anggap begitu ya. Nanti terus bukan pagi-pagi, tengah malam itu, waktu tahajud, dia broadcast message ke akhwat-akhwat yang udah dimasukin dalam broadcast message dia itu. Ini hati-hati nih buat teman-teman cewek ya, jangan sampai memasang atau memajang foto-foto yang mengundang begitu kan. Kalau bisa udahlah nggak usah pakai foto misalnya. Karena nanti ada model begini nih, dia nanti di waktu tahajud itu broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan dibalas. Cuman mau ngingetin tahajud. Wah, ya Allah. Ya, dan itu playboynya istiqomah tuh. Ya, hari ini, besok sampai akhirnya ada yang masuk perangkap. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini buat aku. Wah, kan begitu kan? Loh, aku bilang jangan dibales. Ini kita kholwat. Lah ngapain dia WA begitu? Nah, itu kalau sekarang seandainya ya. Banyak anak muda yang baru belajar agama, terus mengenal masalah konsep ta'aruf ini. Pada saat anak muda ini menyampaikan ke orang tuanya, ya, Bu, Pak, saya mau ta'aruf langsung nikah aja, tapi dia belum kerja, tapi kemudian dia belum lulus kuliah,
tapi syahwatnya sudah meletup-meletup gitu, udah meledak-ledak kan kita ngalamin tuh ya umur-umur segitu. Oh iya. Iya kan? Nah, itu gimana tuh solusinya? Sementara orang tua menolak. Nah, jadi hukum nikah ini nggak sekedar sunnah aja langsung langsung sunnah, tapi ada beberapa ahkam di dalam menikah ini ya. Ada hukum-hukumnya. Ada hukum-hukumnya. Seperti apa? Memang anak muda syahwatnya lebih tinggi itu ya. Dan makanya panggilan Rasulullah itu lebih ke para pemuda, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda sekalian. Man istata'a minkum alba'ah falyatazawwad. Maka di antara kalian yang sudah mampu untuk berumah tangga, maka nikahlah di situ. Apa alasannya? Yang pertama, fa innahu aghaddu lil basar. Yang pertama dengan menikah itu menjaga pandangan, kemudian wa ahsanu lil farji, dan menjaga kehormatan. Kemudian apa? Waman lam yastati fa'alihi bisawm. Orang yang nggak mampu untuk berumah tangga, puasa. Mungkin kurang biayanya atau uhbah ya biasanya buat nafkah nanti ke depannya dan emas kawinnya dia nggak punya, maka alangkah baiknya dia untuk berpuasa. Oleh sebab itu nikah terbagi menjadi beberapa hukum. Jadi terkadang wajib nikah. Wajib seperti apa nikah wajib? Kalau misalkan idza khafat minal anat, kalau dia takut dengan tidak menikah itu akan melakukan perzinahan, dia akan melakukan perbuatan dosa besar, maka hukumnya wajib. Misal lihat tembok juga udah nafsu, misal lihat temboknya udah nafsu, misalkan lihat lampu gitu langsung bayangin yang enggak gitu. Bang Fikri denger tuh. Ya. Terus kadang juga kalau bernazar, misalkan nazar, ya Allah kalau saya sembuh dari sakit ini saya akan menikah. Nah ini ada berbeda pendapat ulama, di antaranya ada Syekh Imam Ibnu Hajar, dia mengatakan kalau bernazar maka bisa menjadi wajib nikahnya. Cuma kalau nggak bernazar nggak ada masalah. Nah ini kalau sunnah ini kapan? Ya kan kita tahu an-nikah sunnati. Sunnah ini manakala dia mencakup daripada dua. Yang pertama dia punya apa? Punya keinginan. Kalau ada rogbah, dia punya keinginan untuk menikah yang pertama. Jadi udah mampu untuk berkuda lah ya. Udah ada keinginan buat berkuda. Iya. Yang kedua, paham ya. Bang Fikri, paham ya, Bang Fikri ya. Bang Fikri masih naik odong-odong. Udah mau ada berkuda, masih odong-odong. Syarat kedua, wawajadal uhbah, dan dia punya ubah. Apa itu uhbah? Yaitu mencakup daripada nafkah dan emas kawin yang akan diberikan ketika melaksanakan akad nikah. Dan kadang nikah juga haram, Ustaz. Ya kan? Nikah kadang haram. Seperti apa? Kalau yakin dari awal sebelum nikah dia yakin akan melantarkan calon pasangannya, udah jadi nikahnya malah menjadi haram. Jadi dia mau nikahin tetapi kemudian udah mencampakkan atau dan lain sebagainya. Gawat, itu jadi haram juga ya. Haram ya. Iya. Oke. Kalau seandainya, tapi ada kemarin dia sudah mau nikah, sudah oke, tapi sama orang tuanya ditolak, ya. Asep mau nikah Bu, Asep nggak boleh, pokoknya jangan. Kok ibu kenapa ngelarang? Asep mau nikah pokoknya. Asep mau nikah sama siapa? Sama Joko. Kalau itu gimana itu? Gimana tuh Ustaz? Ya, tentunya Islam mengajarkan bahwa yang pertama adalah birrul walidain. Jadi sebelum seseorang itu memutuskan nikah, tentunya yang harus dia servis pertama kali adalah orang tuanya. Bagaimana mungkin seorang laki-laki bisa menservis istrinya sedangkan orang tuanya pun nggak pernah dia servis? Gitu. Ngajak makan orang tuanya aja mungkin nggak pernah. Sedangkan mungkin calon pasangannya dia terus ajak. Atau teman-temannya terus dia traktir. Sedangkan orang tuanya nggak pernah dia traktir. Bagaimana mungkin bisa seorang laki-laki yang mengaku akan menikah tapi sama orang tuanya masih pelit? Iya, wajar kenapa orang tua belum misalkan seorang laki-laki itu diizinkan untuk menikah ya sama orang tuanya masih pelit. Masih kalau di istilah Islamnya tuh syuh, itu diminta pun masih nggak mau ngeluarin uang gitu. Masya Allah. Misalnya orang tuanya minta, nak tolong beliin token listrik, masih nggak mau, token listrik aja nggak bisa, bagaimana mau menafkahi anak orang lain. Oh gitu ya. Maka yang paling pertama adalah birrul walidain dulu. Setelah itu baru tunjukkan keseriusannya. Otomatis kalau kata guru saya ada dua sebenarnya indikator seorang itu laki-laki itu bisa disebut mampu. Yang pertama dia harus bangun subuh. Karena sholat 2 rakaat sebelum subuh adalah khairum minad dunya wa ma fiha. Berarti kalau seperti itu Rasul bilang bahwa ya dunia sudah di tangan kalau bangunnya sebelum subuh. Yang kedua adalah dia benar-benar komitmen untuk menyediakan
harta yang halal untuk keluarganya nanti. Walaupun itu cuma sedikit. Bahkan ketika Abdurrahman bin Auf ketika ingin menikah, Rasul tanya, kenapa belum walimah? Maka Rasul bilang, aulim walau bisyatin. Maka selenggarakan walimah walau hanya dengan menyembelih 1 kambing. Berarti kan kalau di Indonesia 1 kambing 3 juta ya cukup. Berarti kalau selama setahun dia dapat 3 juta ya selenggarakan walimah. Tidak ada lain gitu. Kalau penghasilannya sudah bisa mencapai di angka segitu, ya kalau nggak menikah itu jadi fitnah nantinya. Jadi fitnah ya. Dan termasuk mubazir juga karena sudah punya penghasilan yang besar, keluarga nggak pernah diservis. Ini apalagi untuk suatu kebaikan gitu. Iya. Nah, apabila seandainya ada seorang wanita, ini wanita ini bilang biasanya yang paling banyak ya yang masuk DM itu, yang masuk via WA itu para wanita yang siap untuk ta'aruf. Kalau yang laki-lakinya nggak tahu kenapa kosong gitu mau ta'aruf itu ya. Kita kalau masuk yang namanya biodata itu biasanya tumpukan mapnya yang wanita segini, yang laki-lakinya segini. Laki-lakinya segini. Pengalaman pribadi, Ustaz? Iya, pengalaman pribadi. Tapi pada saat ditanya kalau di jamaah udah pada nikah belum? Belum gitu, ya. Udah mangga laku sombong lagi, kadang-kadang begitu. Ya nggak mau masuk kepada area ta'aruf. Nah, seandainya wanita mau dinikahi nih, dia udah mau, saya mau ta'aruf, Ustaz. Tiba-tiba terus kita hadirkan laki-laki, kan nazar tuh, ditemuin dulu kan, nggak langsung main bak aja. Tetapi pada saat ditemukan, tiba-tiba wanitanya atau laki-lakinya mundur. Kenapa? Ustaz, tampangnya ada yang beda lagi nggak gitu? Ada yang lain lagi nggak? Atau boleh lihat fotonya aja dulu nggak? Subhanallah. Nah ini kalau gini, apakah terus diperbolehkan, ya? Atau bagaimana itu? Jadi kalau misalkan ya, ada orang datang ke rumah cewek nih ya sama keluarga niat untuk nikah. Memang tujuan untuk datang itu kan memang untuk ta'aruf tadi kan. Iya. Nah, memang dalam ta'aruf itu diperkenankan dia hadir bersama keluarga dan nggak boleh berdua tadi kan. Datang sama keluarga hanya boleh lihat wajah dan tangan. Kenapa hanya boleh lihat wajah dan tangan? Emang karena tujuannya nikah itu kan diperhatikan daripada 4 kriteria. Di antara li jamaliha. Nah, jamaliha itu artinya dari segi kecantikannya. Kecantikan sesuai dengan selera masing-masing ya. Seleranya kan kadang cantik menurut saya, menurut Bang Abu belum tentu. Apalagi menurut Ustadz Bule kan belum tentu. Nah, jadi kalau tujuannya emang niat, taunya nggak cocok, itu sebenarnya nggak ada permasalahan sih sebenarnya ya. Cuman memang diperkenankan dia, emang tujuannya ta'aruf itu kan untuk ngelihat wajah salah satunya dan juga melihat tangan. Nah, itu aja ya. Itu aja. Jadi boleh nggak apa-apa, bukan terus menjadikan dia berdosa atau enggak ya. Tapi kalau emang niatnya emang dari awal cuman penasaran sama wajahnya doang, nah iya. lain cerita itu. Kadang-kadang kan kita lihat ya, ada banyak sekarang yang sudah menjalankan teman-teman kita yang akhwat yang wanita itu pakai niqab. Ya. Kadang-kadang ada laki-laki yang modusnya cuma pengen lihat mukanya kayak gimana sih. Ya, itu yang nggak boleh. Itu kamu. Kalau cuma lihat wajahnya doang. Iya kan? Nih bener nih ya tuh, Bang Fikri, hati-hati itu. Kadang-kadang wah suaranya begitu menggemaskan begitu kan. Pada saat dia buka ternyata mengenaskan wajahnya. Nah, sebab itu Ustaz, makanya kalau nikah itu kan 4 yang dilihatkan. Yang pertama apa? 5 liha harta. Kemudian lihasabiha nasabnya dari segi turunan siapa, anak siapa. Kemudian baru li jamaliha, kecantikan, baru li diniha dan agamanya. Fadfar bidin bidzati ini taribat yadah. Kalau tujuan yang paling akhir tuh nomor 4 tuh, karena tujuannya agama maka akan bahagia insyaallah. Ya, jadi insyaallah maka kalau tujuannya akhirat, tujuannya karena syariat, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti balasannya akan membuat bahagia gitu. Jadi intinya adalah kalau mau bahagia dunia akhirat itu pilih karena agamanya. Wah, ini laku keras ustaz-ustaz muda nih kalau begitu. Jadi ya, kecantikan mah sesuai aja lah. Iya, sesuai dengan selera masing-masing. Iya. Tapi kita nggak bisa menafikan gini nih, Bang Bule nih. Pada saat namanya manusia ya, manusia. Udah doa. Ya Allah, hamba mohon segerakan jodoh hamba, dekatkan jodoh hamba ya Allah. Wah, Masya Allah. Besoknya tiba-tiba ada yang datang mau ngelamar. Pada saat dia lihat,
ini siapa yang mau ngelamar kamu? Dia masuk langsung ke kamar. Ya Allah, tolong ya Allah. Kok mukanya gitu banget ya Allah? Nah, ini gimana itu? Apakah terus kemudian dia menolak takdir yang telah Allah tetapkan nih? Dihadirkan kan? Dia udah minta. Terus itu gimana itu kalau seperti itu? Ini pernah terjadi di kisah Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika Rasulullah SAW hijrah, salah satu kebiasaan yang paling bisa kita ikutin adalah mempersaudarakan. Ketika itu Rasulullah SAW mempersaudarakan Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Mereka berdua ini jomblo. Dua-duanya jomblo. Ketika suatu saat Salman ingin menikahi seseorang wanita, maka sebagai sahabat yang baik Abu Darda menemani. Tetapi ketika sampai di rumah wanita tersebut dan berbicaralah, kemudian Salman mengutarakan isi hatinya ingin menikah, maka tiba-tiba kemudian orang tuanya kemudian menanyakan pada anaknya, anak perempuannya, ternyata anak perempuannya nggak mau, Ustaz. Menolak dengan mentah-mentah. Gantengan Abu Darda berarti dari Salman. Gantengan Abu Darda. Dan sekali lagi Salman kan ada seorang budak, mantan budak. Jadi otomatis dari segi postur kemudian kekayaan itu jauh berbeda dengan Abu Darda. Dengan pemuda Madinah yang parlente, kemudian uangnya banyak, kemudian segala macam. Maka dalam Islam itu diperbolehkan untuk seorang wanita atau seorang laki-laki untuk menolak. Dan bahkan Abu Darda itu menikah dengan wanita tersebut. Dengan wanita yang tadinya Salman ingin menikah dengannya, tetapi wanita tersebut malah memilih Abu Darda. Oh, gitu ya. Bahkan di riwayat itu menyatakan bahwa Salman dan Abu Darda itu tinggal bersama sampai akhir hayat. Bersama dengan istrinya yang tadi Salman ingin menikahinya. Artinya pagar makan tanaman. Kalau teman makan teman dong ya. Makan teman. Maka di sini menunjukkan bahwa di kisah para sahabat ini yang sangat terkenal sekali, Salman dan Abu Darda ini menunjukkan bahwa boleh seorang laki-laki atau wanita itu untuk menolak. Berarti boleh ya? Boleh, sangat boleh sekali ya. Karena sekali lagi itu adalah pilihan. Nikah itu pilihan, bukan sesuatu yang, maka ayatnya jelas bahwa liqaumi yatafakkarun. Harus mikir gitu, pakai otaknya. Asik ya. Berarti yang pada sakit hati gara-gara ditolak mikir gitu kan. Mikir maksudnya apa? Jangan milih yang terlalu ketinggian gitu. Sekufu lah kira-kira gitu ya, sekufu. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan ini, Ustaz, bahwa apa sih yang dimaksud satu kufu, Ustaz? Gitu kan. Nasab kita paham deh. Kecantikan apalagi kan begitu ya, karena kan memang kalau cantik itu relatif katanya. Cantik itu kan ada yang manis, ada yang cantik, ada yang imut, ada yang lucu gitu. Kalau jelek mutlak katanya kan, nggak ada cantik-cantiknya. Nah, pada saat dikatakan satu kufu, itu sebetulnya apa sih penjelasan dari satu kufu itu? Kufu ini ya, jadi kufu ini bahasanya level ya, seperti level kalau bahasa kita zaman sekarang kufu. Ada misalkan tapi ditinjau kufu ini paling tinggi adalah orang yang mempunyai ilmu agama, itu nomor satu. Misalkan orang yang punya ilmu agama walaupun dia miskin ya, akan menikahi wanita kaya tapi dari orang biasa-biasa aja itu sangat diperkenankan. Karena paling tinggi adalah agama dari segi kafaah ya. Itu. Jadi kemudian nanti ada lagi yang misalkan anaknya tukang sayur sama anak tukang beca, apa sekufu atau enggak, ditinjau dari segi itunya. Tujuannya untuk apa? Karena nanti dalam masalah menikahkan, ya kan, si wali ini harus ada namanya wali mujbir. Wali mujbir itu adalah wali yang akan menikahkan gadisnya, anak perempuannya yang masih gadis. Nah, wali mujbir. Nanti berpengaruh ke situ. Karena kalau wali mujbir itu, andai kata tadi melengkapi daripada penjelasan Ustadz, andai kata perempuannya kurang suka misalkan, ya, cuma dari segi batiniah aja, kita nggak lihat secara zahir ya. Nah itu gimana hukumnya? Masih boleh memaksa sebagai orang tua. Tapi itu kalau walinya wali mujbir. Nanti ditinjau di situ nanti berkenaan. Tapi kalau misalkan akan menikahkan seorang thayyib, seorang wanita yang sudah pernah nikah sebelumnya, itu namanya janda. Nah itu nanti nggak begitu pengaruh karena nggak bisa memaksa seorang wali menikahkan putrinya ataupun
adik kakaknya yang perempuan yang statusnya janda. Nah, itu harus ada izin. Oleh sebab itu kafah itu dilihat ditinjau dari situ nanti. Ya, jandanya yang malah lebih punya Betul. ini ya, power, punya otoritas untuk milih. Enggak, saya maunya yang itu gitu ya. Betul sekali. Iya, Nanti ditinjau dari situ kafah itu nantinya. Iya, Berpengaruh di masalah mau menikahkan si putrinya tersebut. Iya. Tapi kan ada hadis begini, Ustaz, bahwa apabila setelah datang kepada engkau seorang laki-laki yang kau ridhoi agamanya, maka segera nikahkan. Betul. Ya kan, kalau tidak akan terjadi kerusakan dan fitnah yang besar di dunia. Tapi kalau memang dalam hatinya, aduh nggak ridho banget wajahnya, emang soleh sih gitu. Tapi tampangnya itu loh, emang nggak bisa diapa-apain. Bisa. Soleh sih, tapi nggak kaya. Nah itu tuh gimana tuh? Gimana cara menyikapi itu tuh? Misalkan seorang wanita kedatangan seorang laki-laki yang soleh banget, mungkin hafal Quran, Iya. banyak hafal hadis, Masya Allah. kemudian Ngomong diri sendiri. maka tapi secara fisik wanita tersebut tidak suka atau mungkin dari sisi kekayaan lihat nggak suka, maka tadi seperti yang dicontohkan para sahabat, yaitu ketika Salman Al-Farisi datang pada seorang wanita, ya kalau menolak ya seorang wanita bisa memilih gitu. Yang paling penting adalah jangan sampai pilihan nanti yang kedua itu malah lebih rusak daripada pilihan pertama. Jadi bisa dipastikan apakah ini kekurangannya bisa nanti tercukupi atau tidak. Misalkan kalau dari sisi harta kan mungkin ketika seseorang yang sudah soleh kemudian ingin menikahi, maka insya Allah Allah cukupin hartanya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjamin, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau kalian itu fuqara, fakir itu istilahnya nggak punya apa-apa. Yughnihimullahu min fadli. Maka menikahlah. Nikah tuh Bang Fikri, kalau misalnya ini. Kalau permasalahan harta insya Allah Allah cukupin. Ya. Selama bangun subuh. Nah, subuh bangun nggak? Bangun. Insya Allah. Bangun tapi tidur lagi. Nonton bola. Bahkan perkataan ulama di kitab-kitab, kalau di Mesir itu ada namanya Qiraah Rasyidah, itu ada sebuah perkataan ulama yang cukup menarik. Naumatus subuhi turisul faqra. Tidur waktu subuh adalah mewarisi kefakiran. Artinya ya jangan salahkan Allah nggak ngasih rezeki yang berlebih, jangan salahkan Allah ketika mau nikah, walimahnya di mana, mau ngasih maharnya seperti apa. Sedangkan kewajiban kepada Allah saja dia langgar gitu. Bagaimana mungkin bisa komitmen sama seorang wanita tapi komitmen Allah sudah dilanggar. Iya. Saya ingat kisah Julaibib ya. Julaibib ini memang kan dahsyat tuh, bahwa Julaibib dikatakan seorang pemuda yang dalam arti kata dia nggak punya rumah, ya homeless. Wajahnya juga ya subhanallah begitulah kira-kira ya. Tapi ada seorang wanita yang paling cantik dari kalangan Ansor diperintahkan oleh Rasulullah, nikahlah dengan Julaibib. Yang nggak terima orang tuanya. Nah ini ada kejadian kan, dan ini sejarah ini berulang. Yang nggak terima orang tuanya, tetapi wanita itu, masya Allah, malah mengatakan, apakah ini perintah Rasulullah? Iya, maka sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, ittiba kepada Rasulullah SAW. Tapi kan sekarang jarang wanita seperti itu. Betul. Iya nggak? Jarang. Orang tua yang bisa terima itu pun jarang sekali. Maunya pengen jadi aja, pengen instan. Oke, saya mau sama yang agamanya baik, pengen sama ustadz yang kaya, yang udah masuk TV, yang segala macem lah. Ya, itu kan maunya. Nah, coba kita mau tahu nih, kira-kira dari teman-teman ada yang mau tanya nggak nih, yang lain nih? Tanya Ustaz. Ya. Ustaz, kalau cuma ta'aruf gimana bisa kenal secara pribadinya juga gitu Ustaz, kan soalnya banyak orang yang pacaran sampai 9 tahun ataupun 4, 5 sampai 9 tahun itu masih suka salah pilih, dan apalagi cuman ta'aruf doang gitu Ustaz. Apakah ada saran ataupun masukan dari Ustaz itu seperti apa gitu Ustaz? Iya, keren nih pertanyaan nih. Nah, kalau misalnya nih ya, dari antum berdua ya, ta'aruf tuh kan kayak beli kucing dalam karung. Kok gimana bisa yakin sementara yang pacaran 9 tahun aja pas nikah tiba-tiba, wah kok tidurnya masih begitu? Ternyata tidurnya ngiler ya misalnya ya. Dia jadi ilfil misalnya begitu. Nah itu gimana tuh kira-kira tuh? Apa itu? Kuncinya semua di niat. Nah, Innamal a'malu. Selagi dia
niatnya karena Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala yang dijalankan. Kan ta'aruf ini kan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita jalanin syariat Allah Subhanahu wa taala, maaf ya, dari laki-lakinya ngajalin dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula daripada si calon mempelai wanitanya juga menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Andai kata misalkan kucing dalam karung ya, itu nggak jadi namanya nikah, nanti tahunya juga kan pacaran juga kita bilang semua kan palsu ya, orang pacaran itu kan. Nanti tahunya udah nikah, apa bedanya gitu sama ta'aruf? Bahkan kalau ta'aruf itu masih dinaungi oleh syariat. Artinya yang penting dalam ta'aruf itu niat dulu apa? Niat kita nih apa? Kalau niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah ngasih yang terbaik buat dia. Jadi keyakinan kepada Keyakinan Allah dulu ya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat Pasti dia. ya. Kalau misalnya dia ternyata hanya ingin mendapatkan kekayaan, sama Allah tiba-tiba. Nah, itu yang bisa jadi kucing dalam karung. Betul. Kalau nanti gimana? Boleh. Mengutip pendapat ulama juga, anil mar'i latas alwas al anqarini. Gampang sebenarnya mau cek pribadi seseorang, Lihat teman-teman dekat lihat dia. teman-teman dekatnya. Lihat teman-teman dekatnya. Dia bergaul sama siapa, berbisnisnya sama siapa, muamalannya sama siapa, followernya siapa aja, kan gampang. Benar. Gitu, nggak usah capek-capek, nggak usah capek-capek. Lihat aja apa yang dia posting. Oh, gitu ya. Kelihatan Iya, tuh ya. Kelihatan. Masya Allah. Iya. Apa yang berteman dengan siapa aja, atau bahkan perlu tanya orang tuanya juga. Memang jika benar-benar sudah serius seorang laki-laki, maka gampang sekali wasilahnya untuk tidak berbuat kemaksiatan. Bahkan setan pun zuyyina lahu su'u amalihi, setan itu akan menghiasi perbuatan pacaran itu seperti terlihat bagus, Terlihat indah ya. terlihat indah. 4 tahun, 5 indah tahun, semua. 10 tahun. Zuyyina linnas. Padahal kan nggak semuanya indah Iya. ya. Kadang-kadang ada indri, ada segalanya. Kan beda ya kan, nggak semuanya indah. Kalau semuanya indah bingung kita manggilnya. Iya, benar. Iya. Oke, keren ini. Ada lagi yang lain kira-kira? Jadi jelas ya bahwa satu, kalau kata Ari tadi tergantung dari niat. Kalau kita mau nikah, niatnya apa dulu? Niatnya diluruskan. Yang kedua, kalau nggak mau terkesan beli kucing dalam karung, maka coba lihat orang-orang sekitarnya. Seorang ulama mengatakan, kulli man sahibuka aqul laka man anta, katanya gitu kan. Katakan kepadaku siapa sahabat-sahabatmu, maka aku akan tahu, akan katakan siapa dirimu sebenarnya, kan begitu. Itu keren banget. Ada lagi nggak yang lain? Ada, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Kami udah ta'aruf udah lama, Ustaz. Tapi belum dikasih waktu untuk nikah. Ta'aruf udah lama. Tapi belum dikasih waktu dan nikah. Jadi udah hampir ta'aruf hampir 2 tahun, Ustaz. Oh, itu ta'aruf hobi ya ta'arufnya ya. Ditanyain berapa lama waktu maksimal ta'aruf itu, Ustaz? Nah, kira-kira yang namanya ta'aruf itu ada, apakah disarankannya memang panjang-panjang ya, atau memang ada batasan waktu khusus? Ini bagus nih pertanyaannya. Jazakallah khair. Jadi kalau ta'aruf itu sebenarnya setelah udah berjumpa, ya misalkan dia udah syarat-syaratnya udah terpenuhi segala macam, perintah dari syariat sebenarnya disuruh atau diperintahkan untuk segera. Segera ya. Karena ini kan merupakan ibadah. Betul. Andai kata misalkan sampai dipending 2 tahun, ada alasan syara atau tidak. Misalkan misalnya si perempuan ini nunggu orang tuanya lagi sakit atau apa segala macam. Dan itu sebenarnya tidak terlalu mengganggu juga sih ya dalam pernikahan misalkan. Alasan yang kuat secara agama gitu ya, secara dulu. syara ya. Tapi kalau nggak ada alasan kuat, buat apa misalkan? Lebih baik apa? Mungkin nanti dia pengen cari yang lain yang betul-betul ingin segera menikah. Kadang kan mungkin dari pihak satu ingin segera, dari pihak si B yang kedua nih pengen ini lihat dulu kesepakatan. Kalau emang nggak ada titik temu segala macam, di kebelet mau nikah juga masih boleh dia ta'aruf sama yang lain. Jadi intinya kalau sudah ta'aruf memang perintah dari syariat disegerakan, kecuali mungkin ada alasan-alasan syara. Iya. Kalau dari Bang Bule gimana? Ya, tentunya ta'aruf ini kan proses menuju yang namanya khitbah kemudian pernikahan. Artinya ketika seseorang itu sudah memang ta'aruf, kemudian tukar biodata, kemudian saling mengenal, maka ya harus disegerakan. Bahkan ada 3 yang harus disegerakan kan. Ketika seorang wafat itu harus segera dikuburkan. Ketika yang kedua apabila sudah siap itu harus segera dinikahkan.
Ya, yang ketiga adalah bagaimana seorang itu ketika sudah mampu menjadi seorang imam ya segera jadi imam. Apalagi sudah mengenal seseorang tersebut sudah 2 tahun, nunggu apa lagi gitu. Jangan-jangan motor aja udah lunas, dia belum nikah-nikah gitu. Semuanya sudah terpenuhi, semua ini. Kapan lagi gitu? Mau nunggu apa? Nunggu ajal atau nunggu diambil orang gitu. Iya. Waduh, kalau kita lihat di jalan-jalan tol aja, truk aja gandengan. Mas Antum sendirian. Ban serep dong. Iya. Berarti yang namanya ta'aruf itu harus disegerakan. Setelah ta'aruf, nazar, saling melihat, udah oke begitu ya. Atau kalau misalnya dia masih ragu misalnya. Dia kan pakai jilbab tuh, kupingnya 2 apa 3, jangan-jangan 3 gitu. Boleh nggak seandainya dia mengirimkan utusan, ibunya kakaknya yang wanita, untuk kemudian melihat si calonnya itu tanpa jilbab gitu. Kira-kira gimana itu? Jadi kalau misalkan mengutus ya catatan ya mungkin kalau kalau memang perempuan sama perempuan yang utusannya memang perempuan tadi kayak ibunya segala itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, boleh kan ya. Nggak ada masalah. Yang penting jangan difoto-foto. Iya. Ya, tadi mengenai tadi kan mesti segera juga. Nah, segera selagi misalnya fisiknya udah aman-aman aja kan. Emang kalau perintah syariat si calon mempelai laki-laki cuma boleh lihat tangan sama wajah doang. Wajah dan tangan ya kan. Itu terbatas, pengen segala takut kupingnya 3. Iya, takutnya telinganya di sini begitu kan. Jadi nggak apa-apa ya kalau itu ya. Masalah. Yang paling penting adalah disegerakan, jangan entar-entar begitu. Soalnya tujuan nikah salah satunya kan memperbanyak umat Nabi. Tanakahu katanya, menikahlah takatsaru fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Tujuan kita nikah itu salah satunya adalah memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Ngapain dipending-pending? Iya, nanti kan Nabi akan membangga-banggakan terhadap umatnya yang anaknya banyak, keturunannya banyak, begitu ya. Iya. Ada lagi yang lain? Ustaz, ya. Izin bertanya nih Ustaz, kan fenomena di anak muda sekarang itu kan ada adik kakak ketemu gede nih Ustaz. Kan padahal di dalam itu ada unsur-unsur saling suka, tapi karena mungkin seperti apa atau kayak gimana, jadi cukup adik kakak aja. Tanggapan Ustaz tentang hal ini tuh seperti apa sih Ustaz? Adik kakaan begitu. Adik kakak ketemu besar. Gitu, ini mah adik-adian saya gitu ya. Itu gimana tuh kalau begitu? Bang Bule gimana Bang Bule? Ya tentunya sekali lagi inna syaitan ya'murukum bil su'i wal fahsya. Syaitan itu pasti menyuruh kepada su dan fahsya. Fahsya itu ya tadi sepertinya itu benar tapi salah. Yang namanya mahram ya nggak seperti itu gitu. Iya. Bahkan kita sama adik sendiri walaupun itu akhwat ya biasa aja gitu. Nggak perlu perhatian yang berlebih. Maka hati-hati jebakan syaitan. Jebakan syaitan ini menyebabkan ya bisa saja amal kita terhapus gitu. Bahkan di hari kiamat ada orang yang muflis gitu, tiba-tiba sholat, tiba-tiba cuman karena adik kakak ketemu gede, habislah semua. Benar. Ke kafe berdua bareng, suap-suapan. Namanya adik kakak kan nyebrang jalan gandengan, ya kan? Gitu jagain kan? takut adiknya keserempet motor ya. Modus itu makanya. Curhat-curhatan. Aduh, adiknya nangis, curhatnya di pundaknya gitu. Paham banget. Sampai detil gitu adiknya di sini, di belai begitu kan. Curiga. Pinjem bahu gitu ya. Pinjem bahu. Subhanallah. Iya. Jadi jangan sampai modus ya, jangan sampai modus. Ada yang tambahin mungkin Ari. Iya, karena itu memang kata Nabi la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitan salisuhuma. Enggak boleh laki-laki sama perempuan berdua-duaan karena alasan adik kakak nanti berdua-duaan. Nonton berdua, padahal udah saling suka nih. Nah, kenapa nggak boleh? Karena siasat mereka nanti iblis ikut berperan di sana. Iya. Jadi orang ketiganya ya. Fa inna syaitan salisuhuma. Nanti iblis ada di sana. Akhirnya nanti nauzubillahi min dzalik nanti terjadi sesuatu yang dilanggar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Iblis menjadi orang yang ketiga kan gitu. Berarti kalau kita bertiga siapa yang iblis? Enggak lah, itu kan kalau laki-laki dan wanita. Hati-hati nih. Makanya bahkan di dalam syariat sendiri mengatur benar-benar ya, banget kalau
sholat berduaan saja, sholat berduaan yang bukan mahram di dalam satu ruangan tertutup begitu kan, itu pun nggak boleh ya. Khalwat ya, apalagi cuma adik kakak. Itu mau jadi imam. Ikut sholat. Ya. Ini fasih banget nih. Sampai ikut ke kosan ya. Udah di kos aku aja kan, aku imammu. Ya, aduh berat. Iya. Jadi begini. Ilmu baru nih, ilmu baru nih, Masya Allah ya. Ya. Jadi teman-teman ternyata menarik banget ini pembahasan mengenai fenomena ta'aruf ya, nikah muda. Nah, kemudian kalau saya mau tambah lagi nih, nggak apa-apa ya, waktunya masih agak longgar. Baik. Nah, terus gimana ya cara kita ngasih tahu kepada orang tua, memberikan pengertian sama orang tua supaya orang tua tuh bisa ridho gitu. Itu kira-kira gimana tuh caranya tuh? Ya berbeda dengan berbedanya watak orang tua juga. Kadang si anak kan yang lebih kenal sama orang tuanya. Ya mungkin ada yang caranya mungkin dengan cerita di depan dia, mungkin cerita, si fulan masya Allah soleh atau segala macam ya. Didengar sama orang tuanya mungkin bisa masuk dengan cara begitu. Bisa juga mungkin ada yang mesti memberikan langsung kisah, minta saya sudah suka, saya datang orang yang kufu, kan nggak boleh orang tua nolak nih. Udah kufu artinya kufu, ya sudah selevel lah sama dia. Kalau buat orang tua yang nolak itu hukumnya adol, dia nggak boleh. Nah, oleh sebab itu kasih pengertian sebaik-baiknya dengan watak orang tua yang dia tahu kayak gimana, omongkan secara baik-baik. Kalau orang tuanya belum paham masalah agama, boro-boro ta'aruf, sholat aja mungkin ya namanya. Bisa mungkin minta tolong sama ustadz, ya kan? Sama ustadz untuk dibicarakan. Jadi kita pinjam lisan orang lain untuk menyampaikan atau menyampaikan maksud daripada anda. Orang lain yang dipandang ya dalam tanda kutip dihormati oleh orang tua kita. Betul. Nah, kalau Bang Bule gimana? Tentunya seorang anak adalah anak bagi orang tuanya. Artinya anak pasti paham sifat dan watak orang tuanya. Yang paling penting adalah ketika seorang anak ingin memberikan nasihat kepada orang tuanya, tunggulah ketika orang tuanya bahagia. Cari momen di mana orang tuanya bahagia. Misalkan orang tuanya emang hobi doyan makan, maka harus ajak orang tuanya makan. Baru sisipkan itu. Nih CV-nya begitu. Ini orang yang ingin menikahi. Mantap ini. Atau orang tuanya emang suka jalan-jalan, ya ajak orang tuanya jalan-jalan. Kalau doyan terjun payung gimana? Berat tuh. Apalagi saya hobinya apa Ibu? Saya hobinya maraton 50 kilo gitu kan. Kan bahaya juga. Berarti yang orang tuanya yang maraton, anaknya naik motor. Iya benar. Nah, yang penting orang tuanya bahagia dulu. Terkadang seorang anak memaksakan kepada orang tuanya sedangkan orang tuanya belum bahagia gitu. Jadi kan seorang itu akan menerima nasihat apabila bahagia. Maka di dalam Al-Qur'an fi adanihim waqra. Jadi ada penutup, udah nutup diri dulu. Karena ya orang tuanya nggak bahagia melihat anaknya gitu. Anaknya dibangunin subuh susah, tiba-tiba mau ngasih tahu ta'aruf, nggak mungkin, mustahil. Iya. Gitu, Isya masih harus digebrak-gebrak, maghrib masih mau menjelang Isya, bagaimana mungkin tiba-tiba baru ngaji sebulan ngasih tahu ke orang tuanya, sedangkan orang tuanya taunya selama 5 tahun 10 tahun anaknya itu ya susah sholat. Maka harus dipastikan dulu bahwa orang tuanya bahagia, kemudian baru dimasukin keinginan dari seorang anak. Oke. Berarti lihat sikonnya ya, sikonnya seperti apa. Tapi lagi-lagi bahagiakan dulu orang tuanya. Jangan ujuk-ujuk minta nikah langsung, Bu, Pak, saya besok mau nikah. Pokoknya ta'aruf ini. Kalau enggak Allah marah nanti. Wah, bahaya ya. Nah, kalau pilihannya seandainya kerja dulu apa nikah dulu? Kadang-kadang kan kita mendengar ya. Betul. Bahwa kenapa antum kok belum nikah? Wah, karena saya belum kerja Ustadz gitu kan. Saya khawatir nanti nggak bisa menafkahi. Padahal yang menafkahi kan bukan dia. Betul. Berarti kan Allah kan. Ya. Nah, ini kalau seperti ini bagaimana ini solusinya? Ya. Jadi Rasulullah SAW beliau bilang dalam hadis, tazawwaju bin nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Kalau kita percaya sama sabda Nabi, ya kita pegang tuh kata-kata beliau. Apa kata Rasulullah? Tazawwaju bin nisa, nikahilah wanita, fa innahunna ya'tina bil mal. Karena dengan nikah dengan sebab mereka
Allah Ta'ala akan mendatangkan rezeki. Rezekinya, hartanya. Ntar ada anak lagi Allah jamin lagi rezekinya. Iya, Yang penting yakin dengan nikah ini adalah suatu ibadah, ya. Dan sandarannya sabda Rasulullah dan Al-Quran, insya Allah rezeki akan mengalir. Jadi jangan takut karena nggak punya apa-apa, nggak mau nikah, itu pemikiran salah. Itu pemikiran yang salah ya, yang keliru ya. Gimana? Ya tentunya pemikiran itu adalah pemikiran liberal, di mana materialisme, di mana semuanya diatur dengan material, semuanya diatur dengan harta, maka salah juga karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah benar-benar ini kan kita percaya bahwa zalikal kitabul la raiba fi, kita percaya bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau kalian pun fakir sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kasih fadilahnya. Ya dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Apabila menjalankan syariatnya dengan benar, insya Allah Allah akan penuhi rizkinya. Dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyindir dengan sangat keras orang kafir Quraisy, la taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan bunuh anakmu karena takut kelaparan. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang kasih rizki mereka dan kami yang kasih rizki kamu, tenang saja. Berarti rizki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah siap, kemudian secara usia sudah siap, kemudian masih berpikir tidak bisa lebih memilih bekerja daripada menikah. Tentunya selama dia sudah bekerja dan memenuhi kebutuhan dia sendiri yang halal, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan. Dan sekali lagi bahwa ketika seorang itu sudah mulai mendawamkan sholat subuh, insya Allah kalau dawam sholat subuhnya gitu, artinya ketika sholat subuh hanya sudah dawam, berarti khairum minad dunya wa ma fiha. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan, jadi nggak usah capek-capek kerja gitu. Allah sendiri yang sediakan rezekinya, tapi dengan syarat kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ini nggak kerasa ini sudah sekian lama pembicaraan kita. Jadi mungkin kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa satu, ta'aruf ini memang adalah syariat Islam yang diajarkan, yang disarankan kepada teman-teman yang sekarang mungkin masih bimbang, masih galau. Ini mau nikah dulu, mau kerja dulu, mau nikah dulu, mau kerja dulu ya. Bahwa ta'aruf itu nggak harus langsung jadi kan. Ya itu tandanya apa? Itu artinya kan untuk li ta'aruf, saling mengenal dulu saja, kenal dulu saja. Dan yang kedua, berikan pemahaman juga kepada orang tua. Caranya mungkin bisa dengan meminjam lisan orang lain, orang yang lebih dihormati untuk berbicara kepada orang tua kita. Dan yang ketiga, ini technicality nih. Secara teknis, ingat teman-teman di sana di luar yang masih mau ta'aruf sekarang ini, jaga sholat subuhnya. Karena dengan menjaga sholat subuh itu nanti Allah akan cukupkan, gitu ya. Dan Masya Allah. Dan masih banyak lagi tadi ini hanya segelintir saja yang kami ambil untuk kemudian mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Jazakumullah khair untuk Bang Bule sama Ari. Masya Allah, mudah-mudahan nggak bosan untuk nemenin saya terus nih ya. Insya Allah. Buat teman-teman juga tongkrongin terus podcast Abu Fida, karena vodka ini adalah tempatnya orang-orang yang berbeda pemahaman dan pandangan, tapi bisa duduk bersama-sama, saling bersaudara untuk membahas permasalahan-permasalahan atau perkara-perkara yang masih diperdebatkan di dalam agama kita ini. Saya Abu Fida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.